Selamat datang kembali di Misteri Angels Diary. Kali ini aku hadir akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh temanku sendiri. Kisah ini dialami sekitar 20 tahun yang lalu. Sore itu sebut saja nama temanku John. John dan 6 temannya berencana akan mengikuti kegiatan pecinta alam. Kegiatan itu dilakukan di daerah Jawa Barat. Lokasinya di kaki gunung yang masih asli seperti hutan lebat sekali. Tempat itu jarang terjamah oleh orang-orang di sekitar situ. Masih banyak larangan dan mitos yang melekat. Singkat cerita, John dan 6 temannya siap-siap akan berangkat untuk berkemah di kaki gunung tersebut. Mereka bersenda gurau sambil bercanda ala anak muda pada saat itu. Bahkan sampai keluar kata-kata sompral yang memang sudah dilarang di sana. Ketika mereka sedang menapaki jalan setapak, salah seorang dari mereka melihat ulat bulu yang besar, lalu membunuhnya seketika. John sudah melarangnya, tetapi tidak digubris oleh temannya. John sudah mulai merasa ada yang aneh selama perjalanan. Dia merasakan seperti ada yang mengikutinya, bahkan memperhatikannya. Dia berusaha tenang agar cepat sampai di tempat berkemah. Di tengah hutan yang lebat ada semacam gubuk yang di situ terdapat seorang kakek yang sedang duduk sambil melihat ke arah John dan teman-temannya. Pada saat melewati si kakek, dia tiba-tiba berpesan agar selalu berhati-hati dan tidak berbicara sembarangan atau sompral. Baru melangkah 2 meter melewati rumah si kakek, John melihat ke belakang untuk memastikan keberadaan kakek tersebut. Tapi tiba-tiba yang terlihat adalah pohon yang besar sekali dengan banyak akar yang di sekitarnya. Rumah gubuk dan si kakek menghilang begitu saja. Spontan, John pun kaget dan langsung menyuruh teman-temannya untuk lari segera. Akhirnya mereka tiba di lokasi tempat berkemah. Lalu mulailah mendirikan tenda. Ketika tenda sudah berdiri, mereka asik bercanda dan bercerita satu sama lain. Tapi tanpa diketahui yang lain, ternyata salah satu dari mereka membawa minuman keras. Dia pun minum sampai akhirnya mabuk dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas serta membuang botol minuman tersebut di hutan itu. Tidak lama, teman yang sedang mabuk itu berdiri dan berjalan mendekati tempat yang curam, di mana di bawahnya terdapat sungai yang deras dan bebatuan yang tajam. Dia tiba-tiba melangkahkan kakinya ke bawah jurang itu. Untungnya John melihat dan langsung menolongnya, tapi tetap tak sadarkan diri. Semua bingung harus berbuat apa, karena mereka tidak ada yang mengerti perihal masalah yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Mereka yang sedang panik malah makin panik karena mendengar suara tertawa di atas pohon. Seketika mereka langsung melihat ke arah suara itu. Dilihatnya lah, ternyata seorang wanita sedang mengayun-ayunkan kakinya sambil tertawa melihat mereka. Mereka berlari masuk ke tenda dan membopong temannya yang tak sadarkan diri. Di dalam tenda, mereka pun tidak bisa tidur nyenyak karena tenda tiba-tiba bergerak kencang sekali. Temannya yang tak sadarkan diri ternyata kerasukan sosok yang merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Dia berbicara bahwa mereka ini anak-anak yang tidak tahu sopan santun. Jika tidak mau diganggu atau selamat dari hutan ini, maka mereka harus segera pergi saat itu juga. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera pergi dan menuruni kaki gunung di tengah malam. Beruntung mereka selamat dan sampai di pemukiman warga pada pagi hari. Ini menjadi pengalaman yang berharga buat John dan teman-temannya. Bersyukur masih diberikan keselamatan atas apa yang telah menimpa mereka. Tapi ketika mereka sampai di rumah John, teman yang mabuk membuka tasnya dan
menemukan botol yang dibuangnya tadi malam.